Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Redo Catur Septian, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, LPTK UNM. Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja, di mana saya akan membuat video pembelajaran. Berikut video saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tolib. Ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu ya di pelajaran seni budaya. Ya. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu, ya. Berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Oke, Talib, ada yang tidak hadir hari ini? Lengkap ya? Oke, alhamdulillah gitu ya. Kita berjumlah 30 orang ya, Talib ya. Oke. Ada yang pernah belajar seni musik tradisional? Sudah pernah? Pernah main kan? Farel main di mana, Farel? Oh, angklung. Iya. Ada yang lain? Pernah belajar? Pernah belajar tentang materinya? Belum. Oke. Nah, hari ini kita belajar ya tentang seni musik tradisional. Apa aja yang akan dinilai? Nah, yang dinilai pertama adalah kerjasama yang baik dan aktif. Nanti kita akan membuat kelompok, ini sudah dibuat ya. Kemudian mampu bertanya dan menjawab pertanyaan, ya. Kemudian mampu mengerjakan pretest dan post test. Oke, pertemuan kita sebelumnya masih ingat nggak? Udah lama ya. Kalau nggak salah waktu itu kita belajar tentang unsur-unsur musik. Nah, iya. Siapa yang tahu salah satu unsur-unsur musik? Oke, silakan. Rehan. Bagus, pinter Rehan. Tepuk tangan buat Rehan. Selanjutnya apa lagi selanjutnya? Harmoni, bagus. Pak ya. Terus apa lagi? Ritmis. Oke, ada ritmis, melodis, harmonis, kemudian bentuk dan ekspresi ya. Nah, itu pelajaran kita minggu yang lalu. Ini kenal nggak Michael ya? Justin. Kenal nggak? Teman SD. Nah, kalau ini Kevin ya, John. Oke, ini dua orang bule, anak bule. Ini ekspresinya apa, Tolip? Ada yang tahu nggak? Tunjuk tangan nih. Rido, gimana Rido? Ekspresinya apa kira-kira? Kayak dengar lagu. Dengar lagu. Yang ini, yang Kevin ya? Ya. Nah ini, Bambang nih, Bambang. Bukan ya? Nggak mau dengar. Nggak mau ya, oke, bagus. Jadi kita bisa simpulkan itu seseorang anak yang sebelah kanan itu dia tidak suka mendengar gitu ya, don't like gitu ya. Yang ini, ya, suka mendengar, enjoy gitu kan. Antara lagu tradisional daerah dan lagu mancanegara. Nah, iya kan? Ya lagu tradisional daerah sekarang rata-rata kurang diminati oleh generasi milenial ya. Sudah tertinggal ya kan? Tapi lagu mancanegara itu banyak sekali diminati, bahkan hafal ya lagu-lagunya seperti itu ya. Nah, jadi nanti kita akan membuat kalian itu mengapresiasi lagu tradisional daerah. Oke. Sebagai generasi milenial nih, kita tes dulu usia. Ini gambar satu ini ada yang tahu? Pernah lihat? Pernah apa? Beduk. Ada yang lain? Gendang. Oke, mirip gendang ya. Oke, nggak ada yang tahu ini. Kalau ini, nah, apa itu? Biola. Biola atau violin. Nah, kalau ini? Kalimantan.
Ya, namanya apa? Sando, beda. Oke. Belum tahu ya. Kalau ini? Nah, apa itu? Alat musik apa? Pas gitar drum ini ya. Bukan, ini piano Tolip ya. Kalian udah tahu semua. Oke, itu tandanya alat musik tradisi kita itu sebenarnya tidak lebih terkenal daripada alat musik mancanegara. Miris ya. Miris karena ini alat musik adalah tanggung jawab kita, warisan nenek moyang kita dan harus kita lestarikan Tolip. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Oke, sekarang saya minta salah satu dari Ananda untuk membacakan tujuan pembelajaran kita. Ya, silakan Bagas. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran beserta titik dapat, bimbingan identifikasi dan mengelompokkan ragam alat musik tradisional Nusantara berdasarkan sumber bunyinya dengan baik. Oke. 2. Menganalisis fenomena musik tradisional pada masyarakat. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Bagas. Selanjutnya kita masuk ke pretest. Silakan buka tablet kalian dan buka quizis ya. Saya akan buka quizisnya di sini. Nah, pretest ini untuk mengetahui kemampuan kalian sebelumnya ya. Oke, pretest ini berisi tentang 6 soal tentang musik tradisional ya. Oke, kelompok ada 6 kelompok, tapi kita akan namai dengan nama alat musik tradisional. Oke, kelompok ini apa ya kira-kira? Tifa. Oke. Kelompok Ryan, gendang, angklung. Oke. Kelompoknya Ryan. Hah? Talempong. Woi, tahu kamu talempong ya? Orang Minang nih. Oke. Kelompoknya Hanif, galang? Dol. Oke. Ini unik-unik nih. Kelompoknya ini. Sasando. Sasando, ada orang NTT di sini rupanya kan? Oke. Kolintang. Kolintang dari Maluku ya. Nah, tadi kita udah bertanya ya, kalian pernah bermain alat musik tradisional, bermain angklung ya kan waktu itu kan? Pernah. Kemudian udah ada yang pernah main dol. Nah, itu dol ya, Tolip. Nah, dol ini dari Bengkulu. Oke. Lanjut saja. Nah, ini inti pembahasan kita. Alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama itu adalah idiofon. Yang kedua, membranofon. Yang ketiga, korofon. Yang keempat, aerofon. Oke, sebelumnya ada pertanyaan nggak? Belum. Nah, idiofon itu alat musik yang sumber bunyinya dari
badan alat musik itu sendiri. Ini apa, Rehan? Talempong. Dia tahu karena dia orang Minang ya. Nah, ini talempong. Talempong ini termasuk alat musik idiofon karena dia sumber bunyinya itu dari badannya sendiri. Tidak ada sumber lain, ya. Tidak ada dawainya, tidak ada selaputnya, melainkan badannya sendiri. Oke, lanjut. Ada membranofon. Membranofon alat musik yang sumber bunyinya berasal dari kulit. Oke. Contohnya apa? Ada yang tahu? Dol tadi dari Bengkulu. Gendang. Rebana juga. Apa? Beduk ciri khas Banten. Kemudian lanjut. Ada alat musik kordofon. Nah, Rido ini alat musik apa, Rido? Sasando. Alat musik sasando ya, dari Nusa Tenggara Timur. Nah, berarti kordofon itu alat musik yang sumber bunyinya dari apa? Dari dawai atau senang. Aerofon. Alat musik yang sumber bunyinya dari udara. Contohnya apa tadi, Rehan? Saluang. Oke. Kembali dari Sumatera Barat. Apa lagi? Suling. Bunyinya. Nah, di sini ada masalah nih. Sayangnya banget yang udah kita bahas duluan tadi. Alat musik sekarang itu, alat musik tradisional sekarang itu kurang diminati, ya kan? Bahkan ada yang nggak tahu alat musik tradisional itu dari mana, ya kan? Terus gimana cara memainkannya, apalagi memainkannya ya? Ya, kira-kira kenapa itu ya bisa terjadi? Kira-kira. Nah, itu timbul pertanyaan, timbul masalah di sini kan? Jadi nanti per kelompok saya minta kalian mengerjakan LKPD ya, untuk kalian cari akar masalahnya apa sih sampai alat musik tradisional sekarang itu tidak diminati lagi. Terus kalian ada masalah berarti ada solusi dong. Kasih solusi yang menurut kalian paling pas, paling oke. Setelah itu baru kemudian kalian presentasikan. Oke, siap? Siap. Nah, sekarang saya akan bagikan LKPD-nya. Nah, LKPD ini langsung diisi di sini aja. Saya kasih waktu sekitar 20 menit ya untuk kalian kerjakan. Silakan diskusikan dengan teman-teman kalian karena nilai diskusi dan bekerja sama itu ada nilainya. Oke, sudah dapat semua? Baik, anak-anak sekalian, saya kasih kalian waktu sekitar 20 menit untuk kalian diskusikan LKPD tersebut ya, kasih solusi yang terbaik ya. Nanti silakan kalian presentasikan. Nah, saat presentasi nanti ada penilaiannya. Silakan ditanggapi ya, silakan ditanya kelompok yang presentasi. Oke? Oke, selamat mengerjakan. Pemahaman nanti dikasih solusi gimana supaya generasi sekarang itu paham ya, solusi terbaiknya ya. Salah satunya apa kira-kira?
Oh, itu apa masalahnya? Kurang menarik ya? Oke, silakan seri. Nah, cocok. Oke, kelompok dol sih ya, kelompok dol. Sudah ketemu akar masalahnya, salah satunya. Bahasanya gimana, Bang? Sulit dimainkan. Oke. Solusinya apa itu kira-kira? Belajar. Oh, belajar ya. Dengan ahlinya ya. Oke. Kalau sekarang kira-kira alat musik tradisional itu masih ada nggak kaum milenial yang memainkan? Masih ya. Tapi jarang ya. Oke. Itu salah satu masalah juga ya kan? Nah, banyak sekali masalahnya ya, Salib ya. Banyak banget. Nah, silakan kalian diskusikan. Nah, tentu sudah ditemukan juga. Karena dia tidak sepopuler ala-ala musik mancanegara ya. Kayak gitar, piano ya kan. Kalau mancanegara juga kan biasanya tuh musik yang terkenal terus kayak lebih apa ya? Kayak lebih bisa dipakai di musik Oh iya, gitu. lebih menarik ya kan. Karena pada dasarnya alat musik tradisional itu cuma punya 5 nada biasanya. Dominatilah. Sedangkan alat musik mancanegara itu nadanya banyak. Do re mi fa sol si do yang kalian tahu pasti kan. Makanya nadanya lebih enak sebenarnya. Itu. Nah, coba kira-kira solusinya apa? Gimana? Sudah dapat? Baru satu ya. Apa itu? Kurang diminati ya. Silakan solusinya apa? Kurang diminati. Kalau udah bicara tentang minat itu sebenarnya agak berat. Ya kan? Masalah langka. Ya, salah satunya langkah juga. Ini sulit Iya. kan sama aja. Oh iya. Oh iya. Banyak sih sebenarnya masalahnya. Oh ini Nggak punya uang mungkin secara ekonomi buat beli kan? modernisasi. Modernisasi ya. Solusinya apa? Iya, solusinya itu edukasi. Ah. Oke, mungkin kalian harus memperkenalkan, ya kan? Oke. Tuh. Oke, anak-anak sekalian, waktunya sudah habis ya. Sudah 20 menit. Nah, sekarang saatnya kita presentasi berkelompok. Kita langsung aja ke kelompok Tifa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok FIFA akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ya, pertama tuh di sini ada akar penyebab masalah. Nomor 1 itu sulit ditemukan. 2 kurang diminati. 3 kurang pemahaman. 4 tuh produksinya kurang. Sama 5 jarang digunakan dalam pembuatan lagu di zaman sekarang. Nah, ya pertama solusi pertama yang sulit ditemukan. Diperbanyak publikasi dari pemerintah dan memperbanyak perlombaan musik tradisional untuk mengenalkan alat musik. Nah, itu solusi pertama. Solusi untuk masalah kedua yang kurang diminati itu adalah perbanyak publikasi. Ketiga, kurang pemahaman. Itu adalah dengan izin bertanya. Oke, silakan. Rehan. Apakah musik tradisional sekarang sudah punah? Dan kalau sudah, berikan contohnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini aku bakal ngejawab dari pertanyaan Raihan Azhar. Kalau alat musiknya sih Allahu alam. Bisa saja sudah ada yang hilang dan kita tidak tahu. Hanya saja bagi kelompok kami, fungsinya di masyarakat sudah mulai pudar. Contohnya yang dulu di pernikahan banyak menggunakan ritual tradisional, kini digantikan dengan band atau... Memang banyak sekali ritual-ritual yang sudah ditinggalkan ya. Betul. Dari dulu waktu itu saya masih kecil masih ada tuh di pernikahan acara-acara menggunakan musik tradisional. Sekarang kalau saya pulang kampung itu udah nggak ada lagi sama sekali. Itu contohnya alat musik kita juga ada. Kita langsung aja kelompok Talempong dulu ya. Ya, silakan kepada kelompok Talempong untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Talempong akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi akar penyebab masalahnya salah satunya adalah sulit untuk dimainkan. Alat musik tradisional itu sulit untuk dimainkan. Terus solusi dari kami itu adalah membuat les privat untuk memainkan musik tradisional. Tetapi
Kalau guru privatnya nggak ada kan sama aja timbul masalah lagi. Nah itu ada solusinya nggak Gol nih? Kasih tahu Gol. Masalah selanjutnya itu kan kurang minat ya sekarang. Nah itu salah satu penyebabnya itu karena sedikitnya lomba-lomba atau kompetisi-kompetisi musik tradisional. Nah solusinya dari kita mengadakan lomba-lomba musik tradisional untuk membangkitkan semangat mempelajari alat musik tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang kita tahu ada beberapa alat musik yang ada di Indonesia, alat musik tradisional yang ada juga beberapa sama di negara-negara lain. Dan saya sudah mencatat contohnya tuh ya, alat musik yang sama ada dari rebana, dari Sumatera, dan juga ada akordion punya Sumatera Selatan dan juga ada di Eropa. Dan gimana menurut kalian kenapa itu bisa terjadi? Sekian. Silakan ditanggapi oleh kelompok. Kesamaan itu bisa aja terjadi karena mengingat banyak sekali budaya nenek moyang kita yang Ya, sama. kita tampilkan kelompok Kolintang. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan LKPD-nya. Hasil dari diskusi kita bersama tentang akar penyebab masalah beserta solusinya. Yang pertama adalah alat musik tradisional itu menghasilkan nada yang kurang bervariasi. Solusinya adalah alat musik tradisional tersebut dipadukan dengan alat musik lainnya. Lalu masalah yang kedua adalah alat musik tradisional kurang menarik. Solusinya menunjukkan daya tarik musik tradisional melalui acara-acara besar seperti Asian Games dan acara-acara besar internasional lainnya dalam skala nasional seperti acara G20. Lalu masalah yang kedua adalah kurangnya publikasi. Solusinya memperbanyak acara pendidikan juga supaya bisa diakses semua orang. Lalu masalah yang terakhir itu kalah saing dengan alat musik modern. Solusinya menunjukkan keistimewaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, coba sebutkan alat musik tradisional yang menurut kalian menarik untuk diperkenalkan ke luar negeri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipresentasikan ke luar negeri itu contohnya kayak angklung. Angklung kan terbuat dari bambu. Nah, bambu itu ada banyak di Indonesia sama di Asia, sedangkan di Eropa sedikit. Karena begitu kita harus melestarikan angklung contohnya. Oke, jadi kesimpulannya alat musik angklung itu unik ya. Unik dan bisa diperkenalkan gitu kan. Jadi menarik. Kita ke kelompok Sasando. Silakan kelompok Sasando untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sasando akan mempresentasikan tentang hasil kami. Penyebab masalah kenapa alat musik Indonesia itu kurang ekstensinya itu ada sulit ditemukan, yang kedua ada kurang diminati, yang ketiga ada modernisasi, yang keempat itu ada bersifat kedaerahan, dan yang terakhir adalah membosankan. Nah, dan dari semua akar permasalahan itu Saya ingin bertanya, kenapa banyak tuh remaja sekarang tuh lebih suka alat musik barat daripada alat musik tradisional? Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok Kolintang. Pertama, itu karena alat tradisional itu sangat langka di zaman ini. Yang kedua, perkembangannya itu tidak masif. Yang ketiga, biasanya alat tradisional itu bunyinya monoton. Sebaiknya alat tradisional itu dikolaborasikan dengan alat-alat modern di zaman ini. kelompok Dol. Silakan presentasikan LKPD yang sudah kalian diskusikan. Beberapa alat musik tradisional sekarang kurang eksis lagi. Coba jelaskan menurutmu, kelompokmu, penyebab kurang eksisnya. Nah, akar penyebab masalah, 1, sulit dimainkan. Solusinya ialah belajar. Oke. Terus ada kurang diminati oleh kaum milenial. Solusinya memberikan pemahaman kepada kaum milenial tentang pentingnya alat musik tradisional. Lalu ada minimnya pengajaran. Memperbanyak bimbel musik tradisional. Di setiap daerah tuh alat musik itu berbeda-beda gitu. Kenapa nggak satu aja gitu? Sekian itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kenapa berbeda-beda? Karena ini mengikuti bahan-bahan di lingkungannya. Kayak kalau di Sunda ada angklung kan. Angklung itu terbuat dari bambu-bambu karena di Sunda emang banyak bambu. Kenapa ya banyak alat musik itu beda-beda di setiap daerah? Nah, jawabannya ya bagus tadi dari kelompoknya Dol ya. Karena berdasarkan lingkungannya ya. Kenapa di Jawa Barat itu ada angklung? Karena di Jawa Barat banyak pohon bambunya. Seperti di Bengkulu juga ada dol ya. Dol itu terbuat dari akar pohon kelapa ya, Anda sekalian. Oleh karena itu dol itu banyak di Bengkulu karena di Bengkulu itu juga banyak pohon kelapa karena dia daerah pesisir. Selanjutnya kita tampilkan kelompok apa kelompoknya? Kelompok angklung, ya silakan. Akan mempresentasikan tentang akar penyebab masalah dan juga solusinya. Yang pertama, kurang menarik. Nah, solusi dari kurang menarik ini adalah menciptakan cover lagu menggunakan alat musik tradisional. Yang kedua, sulit dimainkan. Solusi untuk masalah ini adalah membuat tutorial YouTube dan media sosial cara menggunakannya. Dan solusi yang terakhir adalah cenderung mengikuti budaya luar daripada budaya Indonesia. Saya akan bertanya, apa pendapat kalian tentang YouTuber yang membuat konten tentang budaya Indonesia seperti alat musik tradisional? Mereka mengenalin budaya kita, asalkan mereka tidak mengklaim atau menjelekan alat-alat tradisional. Itu juga sekalian mengenalkan budaya kita ke luar negeri sehingga orang-orang bisa berpariwisata ke Indonesia. Baik, Anda sekalian, itu adalah presentasi dari masing-masing kelompok dan sudah ada juga tanya jawab dan diskusi dari kalian. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa akar permasalahan itu sangat banyak sekali ya. Solusinya juga tentu ada dari kalian. Nah, salah satunya tadi seperti kita memperkenalkan budaya kita. Kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu kita akan menebak tentang alat musik tradisional. Ya. Siap ya? 1, 2, 3. Belum dong. 1, 2, 3. Oke. Silakan. Haidar. Beduk. Oke, betul. 10. Dari mana? Membranopon. Betul tidak? Dari mana asalnya? Banten. Oke, bagus. Kelompok angklung. Silakan kelompok angklung. Kelompok angklung. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Sape betul enggak? Oke, betul sape. Dari mana? Dari kali? Jangan mengklaim, Oke, siap. 1, 2, 3. Ini kelompok ini. Ayo, hitung nih. 1. Namanya dulu dong. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang tahu yang lain? Silakan. Angklung. Serunai, bagus. 3. Diam. Gamelan. Talempong. Belum dong. Ini tuh. Rebana. Dari mana? Oke, hitung. 1, 2, 3. No. Silakan, Tifa, kelompok Tifa. Oke, lempar. Enggak, namanya dulu. Hah? Silofon. Betul enggak? Oke, ya silakan. Kolintang. Silakan Dol. 1, 2, 3, Dol. Gong, betul. Dari mana? Musiknya apa? Idiofon. Asalnya yang tahu? Pak Bimo. No. Ada yang lebih tepat. Jawa Tengah. Oke. Berapa nih? 100.
30, 50. Oke, ini juara 1. Oke, ini hadiahnya untuk pemenang ya. Anda sekalian, kita masuk ke penutupan ya. Sekarang silakan kalian masuk ke post-test dulu. Oke, silakan gabung ke post-test kita ya. Langsung aja. Langsung mulai ya. Oke. Mulai. Oke, sudah banyak yang benar. Baik, Thalib, sampailah kita kepada akhir pertemuan kita. Kita akan membuat kesimpulan dan review. Siapa yang mau menyimpulkan ya tentang, silakan Farel mereview dan menyimpulkan tentang pertemuan kita hari ini. Alat musik. Di pertemuan kali ini kita belajar tentang alat musik tradisional. Oke. Di awal itu alat musik tradisional dibagi menjadi 4. Ya. Ada idiofon, aerofon, membranofon, sama kordofon. Oke, itu menurut hasil suaranya. Oke. Sama penyebab masalah kenapa alat musik tradisional itu kurang diminati pada zaman milenial ini. Oke, dan beserta solusinya ya. Oke, tepuk tangan Bang. Refleksi ya. Apa yang kalian rasakan setelah belajar hari ini? Apa yang kalian dapatkan? Silakan. Yang kalian rasakan? Yang saya rasakan pada pertemuan kali ini, saya sungguh puas dan sangat senang karena menambah ilmu pengetahuan yang lebih banyak. Oke, Anda sekalian, minggu depan kita ngapain ya? Nah, insya Allah minggu depan kita nanti akan praktek musik tradisional ya. Praktek memainkan alat musik tradisional. Baik, alhamdulillah kita udah sampai pada penutupan kita. Sekarang kita tutup saja dengan berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Oke, terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kalian semua.